Bayangkan Anda berada di Madinah, tahun ketiga Hijriah. Udara terasa berat, debu peperangan di Bukit Uhud baru saja mereda. Namun tangis histeris terdengar dari lorong-lorong rumah penduduk. 70 pejuang terbaik Islam gugur dalam satu hari. Namun, ada satu tragedi yang lebih gelap di balik gugurnya para syuhada. Saat para ayah dan suami tewas, harta mereka justru dirampas oleh kerabat laki-laki mereka sendiri. Para janda diusir dan anak-anak yatim dibiarkan kelaparan di depan rumah mereka sendiri. Di masa itu, menjadi perempuan dan anak-anak adalah sebuah kerentanan. Mereka dianggap barang yang tidak berhak memiliki apapun. Tapi, sebuah keajaiban besar akan segera terjadi. Langit tidak tinggal diam. Inilah kisah luar biasa di balik turunnya surah An-Nisa, sebuah surah yang mengguncang tatanan dunia dan memberikan martabat bagi mereka yang terlupakan. Sebelum kita masuk ke ayat-ayatnya, kita harus paham betapa kejamnya tradisi saat itu. Di tanah Arab, berlaku sebuah hukum rimba yang disebut Al-Arf. Aturannya sederhana, hanya mereka yang bisa memanggul pedang dan menunggangi kuda yang berhak mendapatkan harta. Artinya apa? Perempuan, bayi, dan anak-anak tidak punya hak waris sedikit pun. Bahkan yang lebih menyakitkan, jika seorang pria meninggal, anaknya yang paling tua atau saudara laki-lakinya bisa mewarisi jandanya. Sang janda bisa dipaksa menikah atau dikurung hingga mati agar hartanya bisa dikuasai. Dalam suasana duka pasca perang Uhud, praktek keji ini merajalela. Para paman yang seharusnya melindungi keponakan yatimnya justru menjadi serigala yang mengincar harta peninggalan saudara mereka sendiri. Puncaknya terjadi pada sebuah siang yang panas. Seorang wanita bernama Ummu Guhah, istri dari pahlawan Uhud Sa'ad bin Ar-Rabi', berjalan terhuyung-huyung menemui Rasulullah SAW. Di sampingnya ada dua putri kecil yang tampak bingung. Dengan suara bergetar, ia mengadu. "Wahai Rasulullah, dua putri ini adalah anak Sa'ad. Ayahnya gugur bersamamu di Uhud, namun paman mereka telah mengambil seluruh hartanya. Tidak ada sedikit pun yang tersisa bagi mereka. Lalu bagaimana mereka akan menikah nanti tanpa bekal harta?" Rasulullah SAW terdiam. Beliau sangat sedih, namun beliau tidak bicara berdasarkan hawa nafsu. Beliau menjawab pelan, "Tunggulah hingga Allah memberikan keputusannya." Inilah momen ketegangan luar biasa. Seluruh Madinah menunggu. Apakah Islam akan mengikuti tradisi lama yang menindas atau membawa perubahan radikal? Dan terjadilah wahyu turun. Surah An-Nisa ayat ke-11 dan 12 membawa hukum yang membelah sejarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan secara eksplisit. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu. Hukum ini meruntuhkan ego kaum laki-laki Madinah saat itu. Allah menetapkan bahwa anak perempuan mendapatkan hak, ibu mendapatkan hak, dan istri mendapatkan hak. Rasulullah SAW segera memanggil paman dari anak-anak Sa'ad tersebut. Beliau memerintahkan dengan tegas, berikan 2/3 harta kepada dua putri Sa'ad, 1/8 untuk ibunya, dan sisanya barulah untukmu. Bayangkan betapa terkejutnya masyarakat saat itu. Ini adalah revolusi hak asasi manusia pertama di dunia yang dijamin oleh Tuhan langsung. Bukan hanya soal harta, tapi soal pengakuan bahwa perempuan adalah manusia berdaulat, bukan objek. Surah An-Nisa juga turun sebagai benteng bagi anak yatim. Allah memberikan peringatan yang sangat keras di ayat ke-10. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Pesan ini sangat kuat. Allah menaruh perhatian besar pada keadilan sosial. Islam tidak hanya mengatur bagaimana kita menyembah Tuhan di atas sajadah, tapi bagaimana kita memperlakukan mereka yang paling lemah di tengah masyarakat kita. Surah An-Nisa dinamakan perempuan bukan tanpa alasan. Ia adalah bentuk pemuliaan. Ia turun di tengah air mata para janda dan ketakutan anak yatim pasca perang, hadir sebagai jawaban bahwa keadilan tidak mengenal gender. Sampai hari ini, setiap kali kita membaca surah An-Nisa, kita diingatkan bahwa agama ini berdiri untuk membela mereka yang tertindas. Ia adalah pesan cinta, keadilan, dan perlindungan yang melintasi zaman.
Semoga kisah ini membuat kita lebih menghargai setiap hak orang lain, terutama mereka yang ada di bawah tanggung jawab kita. Bagian mana dari surah An-Nisa yang paling menyentuh hati Anda? Tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa klik subscribe untuk kisah inspiratif dari Al-Quran lainnya. Saya Laharaj, sampai jumpa di video berikutnya.